Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk pada pertemuan kali ini saya bisa melaksanakan tugas, yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester Cirebon Studies yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Arifin M.Hum. Yang kami hormati teman-teman satu kelas, yaitu kelas A28 PJJ PAI YAIN Syahnur Jati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarifuddin, NIM 22811311356. Dalam kesempatan kali ini kami mengambil sebuah topik, yaitu sistem kemasyarakatan dan ritmus siklus kehidupan di Cirebon, di mana dalam subtopik kami akan mengutarakan dua subtopik, yaitu yang berhubungan dengan acara ngupati atau 4 bulanan dan acara memitu atau 7 bulanan yang dilaksanakan bagi perempuan yang sedang menjalankan kehamilan, khususnya yang 4 bulan dan yang umur 7 bulan. Ini adalah sebuah kebudayaan yang dilaksanakan di Cirebon, di mana kebudayaan ini erat sekali hubungannya dengan masa-masa yang telah dilalui oleh nenek moyang kita, yaitu ketika masa kerajaan. Oleh karena itu, kita selaku generasi penerus tidak boleh lepas dari unsur-unsur atau kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah menjadi sebuah tradisi atau menjadi kebudayaan. Karena dalam sebuah kebudayaan itu adalah merupakan bentuk yaitu sebuah hasil cipta karsa dan rasa. Bahkan menurut Kuncoro Ningrat, beliau mengatakan bahwa budaya itu berawal dari atau diambil dari kata atau dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Adapun dalam pengertian istilah, yaitu bentuk keseluruhan dari sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Baik, kita melangkah ke acara ngupati. Dalam adat Jawa ada yang namanya tradisi 4 bulanan. Acara tersebut dilakukan apabila ada seorang wanita yang lagi hamil dalam kandungannya yang sudah memasuki usia 4 bulan. Apalagi wanita yang baru mengandung anak pertamanya. Maka acara ini seperti wajib, meskipun sejatinya tidaklah wajib, namun boleh dilakukan selama acara ini mengandung banyak unsur-unsur kebaikan, seperti diantaranya sedekah, sholawat, qiraatul Quran, atau memanjatkan doa-doa kebaikan dan doa-doa keselamatan, baik untuk janin maupun untuk keselamatan ibu yang sedang mengandungnya. Peringatan 4 bulan ini biasa disebut dengan acara ngupati, karena biasanya keluarga perempuan yang hamil menyediakan kupat atau ketupat. Sebagaimana ketupat mengandung filosofis yang sangat dalam, yaitu mengukuhkan perkara 4. Yang pertama adalah rezeki, umur, dan nasib.
Peringatan 4 bulan ini biasanya ada yang dilakukan sore hari, tepatnya setelah sholat asar atau pada asar. Akan tetapi untuk jamnya tersendiri tergantung pihak tuan rumah yang mengadakan acara 4 bulanan atau bupati. Dan tidak sedikit bagi beliau-beliau atau bagi mereka atau masyarakat yang mengadakan acara 4 bulanan ini diadakan malam hari atau setelah pada Isya, setelah Isya. Peringatan 4 bulan ini biasa diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta memanjatkan doa-doa untuk kebaikan sang janin. Adapun surat yang biasa dilantunkan atau dibaca yaitu yang pertama surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, surat Muhammad, dan yang biasa yang terakhir adalah surat Yasin. Namun begitu tidak ada ketentuan baku mengenai surat apa yang harus dibaca saat peringatan 4 bulan ini. Artinya kita bebas membaca surat apa saja selama surat tersebut bersumber dari Al-Quran. Karena semua surah dalam Al-Quran baik dan dapat memberikan ibrah yang baik bagi calon anak ataupun demi keselamatan sang ibu. Dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengharap nantinya malaikat mulai meniupkan ruhnya kepada sang janin pada usia 4 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, malaikat akan meniupkan ruh yang baik sehingga kelak akan jadi anak yang soleh atau soleha. Adapun tujuan dan landasan dari diadakannya peringatan 4 bulan ini tiada lain adalah sebagai rasa syukur atas amanah besar dan amanah yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya seorang anak di suatu keluarga. Selain itu juga sebagai pendidikan sebelum lahir bagi janin supaya menjadi anak yang baik dan anak yang benar. Kemudian yang perlu ditekankan pula dalam prosesi acara peringatan 4 bulan ini, kehamilan adalah merupakan bagaimana kita memandang dan niatan kita dalam mengadakan acara tersebut. Murnikan niat kita hanya untuk mendoakan sang bayi dan sang ibu yang mengandung supaya kehamilannya sehat dan proses kelahirannya lancar serta selamat kedua-duanya. Jangan sampai ada hal-hal yang berlebihan, apalagi niatan ria supaya mendapatkan pandangan dari seorang, supaya dipandang mampu, supaya dipandang menjadi anak yang kaya ataupun yang lainnya. Upayakanlah agar acara peringatan ini hanya semata-mata sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Selain itu juga diperhatikan sebuah ritual teknis lainnya jangan sampai melenceng dari aturan agama Islam, terlebih jika sampai cenderung ke arah yang syirik atau yang mendekatkan dengan penyekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tindakan yang sangat bahaya. Kemudian subtopik yang kedua adalah acara memitu atau nujuh bulan, atau yang sering disebut bagi orang Jawa, khususnya Jawa Banyumas, yaitu 7 bulan biasa disebut dengan acara kebak. Acara 7 bulan adalah salah satu tradisi yang diyakini oleh masyarakat Cirebon dan masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi mitoni ini dianggap sakral dan penting untuk dilakukan saat bayi masih berada dalam kandungan pada usia
7 bulan. Di Cirebon biasa disebut juga acara memitu. Dalam pelaksanaannya, upacara memitu atau 7 bulan ini biasanya ada kegiatan-kegiatan ritual atau upacara yang dilakukan oleh ibu hamil pada usia 7 bulan yang dilakukan per tanggal 7, 17, dan 27 dalam hitungan kalender Jawa. Tujuan utama dari memitu adalah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, dan upacara ini juga dilakukan sebagai harapan dan doa agar saat proses melahirkan berjalan dengan lancar, baik ibu dan anak semata-mata selamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam acara memitu atau acara 7 bulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang biasa menjadi sebuah budaya atau tradisi dalam pelaksanaannya. Namun sebelum acara pelaksanaan atau acara upacara resepsi memitu, itu ada sebuah persiapan yang harus diadakan oleh keluarga sang ibu yang mengandung. Yang pertama adalah umah-umah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rumah-rumahan. Upacara memitu, hal pertama yang kita lihat adalah umah-umahan yang terbuat dari bambu. Rumah-rumah tersebut terdiri dari 4 bambu dan 1 atap. Biasanya ada yang memakai simbol nanas ataupun hanya bambu biasa yang menjulang ke atas. 4 bambu sebagai tiang dan nanas atau atap itu sebagai pancer atau sebagai simbol bahwa dalam kehidupan kelak si jabang bayi harus memiliki pedoman hidup, yaitu 4 pilar, diantaranya sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dan 1 pancer sebagai simbol bahwa bagaimanapun hidup di dunia tetap harus ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengadakan tapih atau kain panjang sebanyak 7 lembar. Hal ini dilakukan untuk menandai bahwa sang ibu diharapkan ketika jabang bayi lahir nanti tidak akan ada kekurangan, terutama terkait dengan sandang. Yang ketiga, adanya pendil atau belanga, semacam tembikar yang pada zaman dulu dipakai untuk mengambil sebuah air yang diisi air yang berasal dari 7 sumber mata air yang berbeda. Dan biasanya sumber mata air ini adalah sumber mata air yang sudah cukup tua. Yang keempat, adanya kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa adalah sebagai simbol wewenjangan, wewangian. Oleh karenanya mempunyai makna si jabang bayi semoga kelak dapat mengharumkan nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, saudara, dan sanak famili atau kerabatnya. Kemudian yang kelima, adanya kelapa kuning yang digambarkan oleh tokoh wayang, biasanya Rama dan Sinta. Kelapa kuning atau orang Cirebon sering menyebutnya dengan beluluk kuning yang bergambar tokoh pewayangan adalah sebagai simbol penampilan yang berarti bahwa sang jabang bayi kelak akan dilahirkan memiliki paras dan kegagahan seperti yang dimiliki oleh tokoh wayang yang digambarkan tersebut di atas. Yang keenam, adanya bekakak ayam.
Pada umumnya bekakak ayam mempunyai simbol diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, adanya kendi, tempat air minum yang terbuat dari tanah liat. Dan adanya telur yang nantinya akan dipecah dalam sebuah perempatan. Kemudian yang kedelapan, adanya pelepah pisang. Pelepah pisang yang disambung-sambung menggunakan lidi digunakan sebagai wadah berbagai makanan. Hal ini boleh ada, boleh tidak. Yang kesembilan, sesaji yang berisi rujak parut campuran berbagai macam buah dan umbi sebagai simbol bahwa pada fase ini si ibu memiliki banyak keinginan. Bubur lolos, simbol pelepasan agar persalinannya nanti diberi sebuah kelancaran. Yang ke-10, adanya tebu ulung sebagai simbol pemanis. Diharapkan si jabang bayi ini akan menjadi orang yang manis dan patuh pada kedua orang tuanya. Yang ke-11, pohon beringin. Ya, ini sebagai simbol pengayoman atau perlindungan sebagai mana nanti kelak si jabang bayi besar akan menjadi orang yang bisa mengayomi atau bisa menyejukkan hati orang lain. Kemudian adanya uang logam sebagai simbol kelak dapat menjadi orang yang punya atau yang diberi rezeki yang lancar. Kemudian yang terakhir, yang 13, yaitu adanya mayang. Mayang biasanya dipecahkan di sebuah perempatan bersama dengan uang logam. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang memang harus diadakan ketika memang orang yang sedang mengalami kehamilan 7 bulan. Dan ini biasanya juga dilaksanakan pada ibu hamil yang pertama. Selain kelengkapan tadi sebagai syarat pelaksanaan upacaranya, tentunya setelah adanya syarat-syarat yang saya sebutkan, itu ada upacara yang sangat sakral, yang sangat menjadi sorotan bagi masyarakat luas terkait dengan tradisi upacara. Yang pertama, tahapan prosesi siraman atau memitu atau 7 bulan, yaitu adanya upacara siraman. Adalah sebuah langkah awal yang bersifat simbolis, membersihkan segala kejahatan dari ayah dan ibu bayi. Siraman dalam istilah Jawa adalah untuk meruak sukerta atau menghapus nasib buruk. Air siraman melambangkan pemurnian kotoran di dalamnya, sedangkan bunga 7 rupa tindakan simbolis yang melambangkan parfum. Air yang digunakan diambil dari 7 sumber, dalam bahasa Jawa disebut tuk pitu atau sumber pitu. Hal ini merupakan salah satu bentuk edukasi dari orang tua zaman dahulu yang ditujukan agar manusia memelihara bumi, dalam bahasa Jawa disebut merumat bumi. Setelah upacara siraman, ada juga upacara memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami, yang berarti perwujudan harapan akan kelahiran seorang buah hati dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kemudian yang ketiga, memasukkan kelapa muda gading dari perut bagian atas ibu hingga turun ke bawah
dengan tujuan menghindari rintangan saat bayinya lahir. Cengkir gading merupakan buah kelapa muda yang berwarna kuning gading. Kemudian yang keempat, ganti kain sebanyak 7 kali. Ibu akan berganti pakaian dalam 7 motif yang berbeda-beda. Kemudian tamu dipersilakan memilih salah satu motif ke-7 kain ini. Semuanya cocok untuk sang ibu. Motif kain akan digunakan berikutnya dan bertahap untuk memilih yang terbaik agar sang bayi juga memiliki hal-hal baik di kemudian hari. Motif kain tersebut mempunyai unsur 3, unsur yang sangat banyak. Diantaranya adalah motif sidomukti yang melambangkan kebahagiaan, motif sidoluhur yang melambangkan kemuliaan, motif truntun yang melambangkan nilai-nilai yang selalu dipegang teguh. Yang keempat, parang kusuma yang melambangkan perjuangan untuk bertahan hidup. Motif kelima, semen rama yang melambangkan cinta kedua orang tuanya akan segera menjadi ayah dan ibu selama-lamanya. Motif yang keenam, udan riris yang melambangkan harapan agar anak selalu menyenangkan dalam bergaul dan dalam bermasyarakat. Motif yang ketujuh, cakar ayam yang melambangkan bahwa anak yang lahir di masa depan akan cerdas dalam mencari keberuntungan. Dan motif yang terakhir adalah jenis kain yang dianggap paling cocok, yang biasanya berbahan lurik bermotif lasem dengan kemben, kemudian dikasih motif dringin. Tahap ini menggambarkan persiapan psikologis untuk menghadapi kelahiran yang rumit. Kata persiapan dalam istilah Jawa disebut cawis. Dengan demikian, dari kisah-kisah atau dari tradisi yang memang sudah dilaksanakan dan sudah membiasa, sudah mengakar erat dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini tidak boleh dipungkiri dengan begitu saja. Akan tetapi kita bisa memetik sebuah edukasi atau sebuah pembelajaran, karena dari tradisi-tradisi baik persiapan kemudian upacara siraman dalam acara memitu atau nuju bulan atau kebah mempunyai unsur filosofis tersendiri, yang mana kita juga tidak boleh meyakini dengan sepenuhnya sehingga hati kita, sehingga keyakinan kita akan luntur kemudian mendekatkan ke hal-hal perbuatan yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan syirik. Itu saja barangkali dari saya sebagai upaya untuk mempresentasikan 2 subtopik pada sistem kemasyarakatan dan siklus kehidupan di Cirebon sebagai upaya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Cirebon Studies. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kekurangan. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.